Kita sering membaca tulisan Made in China di barang-barang elektronik yang kita gunakan sehari-hari ataupun peralatan rumah tangga lainnya. Dan Made in China 2025 adalah strategi China untuk menghilangkan ketergantungan China terhadap teknologi asing dan mengangkat industri high-tech China selevel bahkan melampaui Barat hingga menjadi market leader dalam industri teknologi global. Strategi ini adalah pelengkap dari Project Belt and Road Initiative dan membawa China menjadi adidaya baru. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan industri dengan penggunaan high-tech yang dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam produktivitas, efisiensi, dan ketepatan. Dan beberapa jenis industri manufaktur teknologi yang menjadi target melalui strategi ini diantaranya adalah Sebelum kita lanjut, izinkan kami dari tim redaksi mengucapkan rasa terima kasih yang sebesarnya atas kemurahan hati Anda semua dalam membantu pengembangan channel ini. Dan beberapa jenis industri manufaktur teknologi yang menjadi target melalui strategi ini diantaranya adalah industri teknologi informasi canggih termasuk artificial intelligence hingga quantum computing, industri peralatan mesin otomatis dan robotika, industri aerospace dan aeronautika, industri peralatan maritim dan pengiriman berteknologi tinggi, industri transportasi kereta api modern, industri kendaraan nirawak atau self-driving dan kendaraan dengan energi terbarukan, industri peralatan listrik, industri pertanian, industri bahan baku dan juga industri biomedis. Strategi ini berhasil menciptakan kemandirian teknologi China hingga mencapai swasembada teknologi dalam negeri, sekaligus meningkatkan kandungan domestik komponen inti dan bahan dasar industri teknologi China. Inisiatif ini adalah langkah awal China untuk mendorong inovasi domestik di industri teknologi maju yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi China dalam industri teknologi secara global. Dengan strategi ini, pemerintah China berhasil merubah konsentrasi manufaktur China dari low-cost manufacturing menjadi ke high-tech manufacturing sekaligus membuat China lolos dari middle income trap. Dan hal ini banyak sekali dikeluhkan oleh negara-negara berkembang lainnya di dunia. Kemandirian teknologi China pada akhirnya mampu menghilangkan campur tangan Amerika Serikat dan membuat China menjadi semakin kuat terhadap sanksi-sanksi dari Amerika. Dengan meningkatnya daya saing industri teknologi China, ini ternyata mampu menghapus dominasi Barat dalam industri teknologi. Pencapaian ini tidak luput karena pemerintah China memompa investasinya di sektor teknologi canggih dan vital yang sebelumnya masih didominasi oleh Amerika Serikat dan Eropa. Selain itu, pemerintah China juga memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan teknologi China yang ingin mengakuisisi perusahaan teknologi Barat. Tidak hanya itu saja, pemerintah China juga menambah alokasi dukungan dari GDP-nya untuk program-program R&D dan dukungan ini terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sejak tahun 2012. Walaupun dihadapkan pada perang tarif dan perang dagang dan segudang sanksi-sanksi yang diberlakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat terhadap sektor strategis China, ini adalah merupakan respon terhadap strategi Made in China 2025. Bagi Amerika, munculnya strategi ini adalah ancaman terhadap dominasi teknologi yang selama ini menjadi keunggulannya di pasar global. Penerapan tarif dan segudang sanksi-sanksi diharapkan dapat memangkas defisit perdagangan antara kedua belah pihak, tetapi juga ditujukan untuk menghentikan rencana Beijing untuk mendominasi industri teknologi canggih di bawah cetak biru Made in China 2025. Menurut Amerika Serikat, strategi ini merupakan kecurangan yang dilakukan China untuk mengambil alih secara paksa penguasaan teknologi mereka melalui program investasi dan akuisisi yang digalakkan perusahaan-perusahaan China di negara barat dalam beberapa tahun terakhir. Dan Amerika menganggapnya ini sebagai pencurian kekayaan intelektual yang dilakukan oleh China secara nyata.
Selain penerapan tarif terhadap sektor strategis China, pemerintah Amerika Serikat juga sering mengeluarkan aturan baru yang membatasi kepemilikan investor China dalam industri teknologi yang mereka anggap penting. Perusahaan-perusahaan dengan 25% kepemilikan China dibatasi untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat. Pembatasan ini tentunya merupakan upaya Amerika Serikat untuk memotong akses China untuk bisa masuk ke industri teknologi mereka. Huawei adalah salah satu perusahaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi China yang menjadi pelopor strategi Made in China 2025. Sejak tahun 2017, Huawei telah menjadi vendor infrastruktur jaringan telekomunikasi terbesar di dunia. Huawei menguasai pangsa pasar infrastruktur jaringan telekomunikasi di dunia dan menjadi pemegang paten tertinggi untuk 5G dan 6G. Selain itu, Huawei merupakan salah satu produsen ponsel terbesar dunia dan juga mengembangkan bisnis teknologi lainnya seperti perangkat pintar, layanan cloud, dan artificial intelligence. Huawei telah menjadi pionir dalam mengembangkan teknologi 5G dan berhasil mewujudkan rencana utama China untuk mendominasi jaringan nirkabel super cepat. Amerika Serikat sejak awal tahun 2018 telah melarang penggunaan peralatan Huawei dalam jaringan komunikasi dan menyerukan agar pemerintah negara lain untuk mengikutinya. Namun demikian, di semua bagian dunia bahkan di Amerika Serikat sendiri, pasar untuk produk Huawei terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Amerika Serikat juga menghentikan kemitraan penelitian antara Huawei dengan universitas di Amerika Serikat. Innovation Research Program milik Huawei memang bekerjasama dengan lebih dari 200 universitas di dunia, dan belasan di antaranya berada di Amerika Serikat. Dan pada tahun 2018, pemerintah Amerika Serikat semakin memperjelas tekanannya terhadap ruang gerak Huawei, yaitu dengan penangkapan Meng Wanzhou selaku CFO Huawei. Belum lagi serangkaian embargo chip yang menimbulkan kerugian besar bagi Huawei. Akan tetapi, serangkaian penindasan oleh Amerika justru membuat teknologi China menjadi semakin kuat, mandiri, dan maju. Kesemua ini hanyalah bentuk ketakutan tidak mendasar terhadap perkembangan teknologi China yang dianggap mengancam dominasi Amerika. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dan